Om Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tidak perlu ada ormas, Bali sudah memiliki sistem keamanan tradisional pecalang. Bisnis MICE terpukul oleh efisiensi anggaran pemerintah. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kudanekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, seperti diketahui bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyepakati bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi peraturan tertinggi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat atau ormas pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang. Setelah dilakukan amandemen, pasal 28 kemudian diperluas cakupannya menjadi pasal 28A sampai C. Fokus pada pasal 28F dan J, di mana menekankan kembali hak berserikat dan berkumpul, serta hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang. Dari kedua poin pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi masyarakat yang didirikan tidak serta-merta bisa melakukan tindakan yang melanggar aturan. Selanjutnya, perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif tentang keberadaan dan fungsi ormas. Namun adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai belum maksimal untuk mengatur keberadaan ormas. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Perpu ini, pemerintah berhak mencabut izin ormas secara sepihak. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa adat serta berperan dalam kehidupan masyarakat Bali. Menurut pemerhati adat Bali dan advokat asal desa adat Lukluk, Inyoman Sumerta Aritenaya, Bali telah memiliki satuan keamanan tradisional yang berbasis kearifan lokal yang disebut pecalang. Bahkan keberadaan pecalang ini sudah terbukti mampu menjaga keamanan Pulau Bali. Pihaknya juga berpendapat bahwa kehadiran ormas luar di Bali tidak perlu. Menurutnya Bali saat ini sudah cukup aman. Saya pribadi, Bali tidak perlu itu. Karena kita tidak ada masalah. Sampai sekarang pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita baik-baik saja, kita fine-fine saja di Bali. Ya, keamanan itu sudah kita percayakan kepada untuk tradisional pecalang. Kita di daerah di kelurahan atau desa sudah punya ansip gitu. Kemudian dari yang lebih kesatuan yang lebih tinggi kita ada TNI dan Polri. Dan di Bali sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, dan masyarakat mendukung gitu loh. Nah, tetapi kalau ini dipaksakan ada ormas gitu ya, dan kita belum tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi berkaca dari daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat itu lagi ngetren sekarang, itu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bahkan oknum ormas tertentu itu membakar mobil polisi gitu. Pihaknya menambahkan untuk menjaga keamanan, keterlibatan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Bali, setiap desa adat diharapkan dapat merevisi awik-awik di mana klausul-klausul dalam pasal tentang pecalang wajib diperdalam dan diperluas dalam tugas pokok fungsi, peranan, dan kewenangan dari pecalang. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Bali mendukung keberadaan pecalang serta bersama-sama menjaga Pulau Bali supaya tetap kondusif. Andika, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana meresmikan Balai Paruman Adiaksa se-Kabupaten Badung.
Dengan diresmikannya Balai Paruman Adiaksa diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat, khususnya di desa dan desa adat. Dalam rangka kunjungan Gubernur Bali bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Kabupaten Badung dalam acara penerangan hukum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali kepada seluruh pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, dan bendesa se-Kabupaten Badung, Gubernur Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali meresmikan Balai Paruman Adiaksa se-Kabupaten Badung, Kamis 8 Mei 2025. Balai Paruman Adiaksa merupakan wadah untuk menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat desa maupun desa adat dengan pendekatan musyawarah dan perdamaian. Hal ini juga merupakan langkah konkret kejaksaan untuk hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum secara langsung. Diharapkan dengan adanya program ini, permasalahan hukum tidak sampai ke ranah pengadilan, cukup diselesaikan di masyarakat secara damai. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Balai Paruman Adiaksa ini merupakan suatu program inovatif dari Kejaksaan Tinggi Bali yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan menyelesaikan permasalahan hukum terutama yang ada di desa dan desa adat. Ia menambahkan program ini merupakan bagian dari cara menjalankan program dalam mengelola pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan agar berjalan dengan efektif, tertib, dan disiplin, juga sekaligus melakukan konsolidasi kemasyarakatan secara bersama-sama. Ini adalah bukan saja program yang penting bagi kejaksaan, tapi ini adalah sebenarnya merupakan program yang sangat penting bagi kepala daerah. Kepala daerah yang berkepentingan terhadap program ini. Dan karena itu sepatutnya kita sama-sama mengapresiasi inovasi dalam masalah hukum ini yang dijalankan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Dalam acara peresmian Balai Paruman Adiaksa untuk pertama kalinya digelar secara interaktif antara penegak hukum, dalam hal ini dipimpin oleh Kejaksaan Tinggi Bali dengan pimpinan desa dan desa adat. Kegiatan ini membuat satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Ini adalah Balai Kerte, Balai Paruman, Balai bermusyawarah, ya kan. Konsepnya adalah tempat penyelesaian konflik yang ada di desa ini menjadi konsep. Jadi konflik apa saja, termasuk konsep perdata, konflik adat, termasuk gugatan perceraian, misalnya harta gunung gini, termasuk pidana. Pendampingan di kejaksaan itu sebenarnya di desa ini sudah ada. Kita cuma meneruskan memperluas ruang lingkupnya sampai betul-betul desa ini bisa mandiri, desa ini bisa mandiri. Dan kita akan nanti adakan pelatihan-pelatihan khusus. Program ini bukan hanya penting bagi Kejaksaan Tinggi Bali, tetapi juga program kepala daerah yang berkepentingan terhadap program ini. Untuk itu, dengan diresmikannya Balai Paruman Adiaksa, diharapkan membantu menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat khususnya di desa dan desa adat. Bunga Widrayani, Bali TV. Dewa Nyoman Suyatna, pengelola program HIV/AIDS dari Yayasan Kerti Praja, mengungkapkan setiap bulannya ditemukan 10 hingga 20 kasus baru pengidap HIV/AIDS di Denpasar. Tak hanya itu, sekitar 1.400 orang pengidap HIV juga dinyatakan ketergantungan dengan obat seumur hidup. HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global yang membutuhkan perhatian serius, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV di kalangan remaja mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Minimnya pengetahuan tentang HIV/AIDS, stigma sosial, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap penyebaran infeksi ini di kalangan generasi muda. Menurut laporan World Health Organization atau WHO tahun 2024, sekitar 39 juta orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 1,7 juta antaranya adalah remaja berusia antara 10 hingga 19 tahun. Di Indonesia tren serupa juga terlihat. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat sekitar 27.000 kasus baru HIV per tahun, dengan hampir 50% diantaranya terjadi pada kelompok remaja dan anak muda.
Selain itu, kasus HIV pada anak usia 1 hingga 14 tahun mencapai 14.150 kasus dengan penambahan 700 hingga 1.000 kasus baru setiap tahunnya. Khusus di Denpasar, menurut Dewo Nyoman Suyetne, pengelola program HIV Yayasan Kerti Praja, di tahun 2025 ini, kasus positif HIV terus bertambah. Hingga pada bulan April 2025, ada sebanyak 106 kasus baru dengan dominan kasus banyak terjadi pada lelaki seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 59 orang. Sementara dari data Desember 2024, jumlah kasus HIV/AIDS di Denpasar saja mencapai angka 16.000 lebih. Selain itu, Dewo Suyetne juga membeberkan dari klinik Yayasan Kerti Praja saja saat ini ada sekitar 1.400 orang pengidap HIV ketergantungan dengan obat seumur hidup. Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan dalam setiap bulannya ditemukan sekitar 10 hingga 20 kasus baru HIV/AIDS. Dan kasusnya sudah sangat darurat sebenarnya. Di Denpasar saja kasusnya sampai akhir Desember 2024 itu udah 16 ribuan. Di Denpasar saja 16.000. Di tempat kami bekerja aja di yayasan kan ada klinik klinik Medika namanya. Di sana yang sudah pakai obat seumur hidup ada sekitar 1.400 sampai saat ini. Sampai saat ini 1.400 orang ngambil obat seumur hidup di tempat saya bekerja. Nah, inilah pesan saya ke generasi muda, biar ini tidak tambah banyak terus, karena kasusnya di saya tuh setiap bulan tuh bisa sampai 10 sampai 20 orang. Nah, kita lebih banyak memang menjangkau komunitas berisiko, misalnya pekerja seks, perempuan, laki-laki, transgender, yang itu, IDU, yang itu. Nah, memang pemerintah kan tidak sanggup menjangkau untuk yang komunitas berisiko itu. Nah, makanya LSM yang ambil. Memang LSM beberapa ada LSM di Denpasar yang menjangkau memang LSL dan pekerja seks. Sedangkan dari 16.000 lebih jumlah kasus pada tahun 2024, ada sebanyak 372 kasus HIV pada umur siswa sekolah dengan aktivitas seksual beresiko sebagai faktor resiko utama. Data ini menunjukkan bahwa remaja dan anak muda berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kasus HIV baru, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan optimal di kalangan mereka. Ari Wiratmaja, Bali TV. Bisnis mais terpukul oleh efisiensi anggaran pemerintah. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, kuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat ternyata juga berdampak terhadap pariwisata di Bali. Imbasnya, bisnis konferensi di Bali terpukul di mana pendapatan hotel turun hingga 20%.
Ketua PHRI Badung Gusti Rai Suryawijaya mengatakan turunnya tingkat hunian hotel khususnya hotel bintang 4 dan 5 di Bali belakangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya banyaknya wisatawan dari kalangan middle class yang lebih memilih menginap di akomodasi villa, homestay, dan penginapan. Dan yang tak kalah berpengaruhnya adalah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menyebabkan pendapatan dari bisnis MICE atau meeting, convention, conference, dan insentif hotel bintang 4 dan 5 anjlok hingga 20%. Kondisi ini tentu berdampak signifikan terhadap pendapatan hotel, termasuk juga berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah daerah dari pajak hotel dan restoran. Yang sekarang kedua, penyebabnya di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 itu turun okupansinya menjadi rata-rata 60%, bahkan bisa banyak yang di bawah itu. Ternyata juga pengaruh yang lebih signifikan adalah adanya daripada efisiensi anggaran di pusat. Ini penyebabnya, sehingga wisatawan MICE itu di-cancel untuk tahun 2025, jadi turun drastis, hampir 20%. Jadi bisnis MICE ini, meeting, insentif, convention, exhibition itu menurun drastis. Itu penyebabnya. Nah, turunnya tingkat hunian hotel yang terjadi belakangan ini juga ditengarai oleh menjamurnya villa-villa bodong yang dimiliki oleh atau dikelola oleh wisatawan asing yang menyamar sebagai turis. Kondisi tersebut tentunya juga akan menggerus pajak hotel dan restoran. Pemerintah diharapkan segera menertibkan villa-villa bodong itu jika tidak ingin pendapatannya juga menurun. Riase, Bali TV. Kejaksaan Agung menyatakan siap memberikan pendampingan hukum terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan saat ini Kejagung telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat memudahkan atau membantu memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih. Salam sejahtera buat Komitmen Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025. Didampingi Menteri Koperasi Budiari Setiadi, Burhanuddin menyatakan jajarannya siap mengawal dan mendukung program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dikerjakan oleh Kementerian Koperasi. Burhanuddin mengatakan saat ini Kejaksaan Agung juga telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat membantu pemantauan terhadap segala kegiatan yang dilakukan di desa. Dengan adanya aplikasi ini, menurut Burhanuddin, tentunya akan memudahkan Kejagung dalam mengawal implementasi dari program Koperasi Desa Merah Putih. Baik, jadi nanti kami akan memberikan satu pendampingan dan tentunya bukan hanya untuk pencegahan tidak pidana korupsi, tapi bisa membantu bagaimana pengembangan usaha-usaha yang terjadi di desa. Karena kami kebetulan punya aplikasi Jaga Desa yang dimana di dalam aplikasinya kita dapat melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa itu. Diketahui pada Rabu 7 Mei 2025, Menteri Koperasi Budiari Setiadi menyambangi Gedung Kejaksaan Agung di kawasan Jakarta Selatan guna menemui Jaksa Agung Burhanuddin. Kedatangan Budiari tiada lain untuk meminta Kejaksaan Agung memberikan pendampingan hukum, pengawasan dan mitigasi resiko dalam rangka pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dijalankan. Budiari mengatakan pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal penting agar kredibilitas Koperasi Desa Merah Putih dapat terjaga. Dari Kementerian Koperasi silaturahmi ke Kejaksaan Agung untuk meminta bantuan dalam hal pengawasan, pendampingan hukum, dan juga mitigasi risiko. Karena seperti kita tahu, program Kopdes Merah Putih ini yang berjumlah 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini magnitudenya besar, ukuran besar, juga melibatkan anggaran yang besar, sehingga kita perlu memitigasi risiko sejak perencanaan dan di pengawasan, dan juga supaya tujuan mulia dari program Kopdes Merah Putih ini bisa kita wujudkan. Tentu pendampingan hukum dan juga mitigasi risiko menjadi hal yang penting.
agar kredibilitas program Kopdes Merah Putih itu bisa kita jaga bersama. Diketahui pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi akan membentuk program Koperasi Desa Merah Putih yang berjumlah 80.000 di desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus distribusi mata rantai yang panjang, serta mendukung program MBG gratis. Julius Wardan, Ketusmadiasi melaporkan. Pemirsa, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bandara disampaikan saat ini kondusif. Wakapolres Bandara Gusti Ngurah Rai menyampaikan tidak ada kejadian menonjol seperti pencurian. Wakapolres Bandara Gusti Ngurah Rai menyatakan saat ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bandara dinyatakan kondusif. Tidak ada kejadian menonjol seperti pencurian, begitu juga kemacetan. Saat ini tidak sedang terjadi kemacetan di wilayah hukum Polres Bandara dan lalu lintas masih berjalan normal. Situasi Kamtibmas masih kondusif, nihil terjadi hal-hal yang menonjol seperti pencurian, kemacetan, dan juga hal-hal yang lainnya sifatnya mengganggu keamanan. Saat ini untuk lalu lintas masih normal. Sering terjadi kemacetan karena sebelum masuk pintu tol bandara, ulangi gate bandara itu ada persimpangan yang memotong arus mengarah Kuto. Nah, disitulah yang sering terjadi saling menunggu, akhirnya terjadi antrian panjang, terjadi kemacetan. Nah, sekarang persimpangan yang menuju ke Kuto, memotong itu sudah ditutup sehingga tidak ada lagi persimpangan yang membuat kemacetan. Ya. Kalau dari data kunjungan wisatawan setahun terakhir ini masih cenderung stabil dan malah sedikit meningkat. Kepada masyarakat diimbau agar tertib berlalu lintas dan jika akan bepergian melalui Bandara Ngurah Rai agar berangkat lebih awal untuk menghindari kendala dalam perjalanan. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Mendikdasmen hadiri peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Amco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang risampun aneka alit kulit. Metaplah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti menghadiri peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan rangkaian Denpasar Education Festival tahun 2025 dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya meletakkan dasar tata kelola atau manajemen pendidikan dan fondasi dalam arah baru pendidikan melalui program penguatan kualitas pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti juga menyambut baik peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar membaca, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Abdul Muti juga memuji berbagai terobosan di bidang pendidikan di Kota Denpasar. Menurutnya ada banyak terobosan di bidang pendidikan di Kota Denpasar, terutama kebijakan penerimaan siswa baru yang menggunakan sistem yang transparan, di mana penerimaan siswa di SMP negeri disesuaikan dengan kuota yang ada dan sisanya diarahkan ke sekolah swasta dengan mendapat bantuan Rp1,5 juta dari Pemkot Denpasar, sehingga hal ini bisa menuju kepada pendidikan yang inklusif dan semakin merata. Mengapresiasi program-program pendidikan di Provinsi Bali, khususnya di Denpasar, yang ada banyak terobosan yang kami dapatkan sebagai model di beberapa kebijakan. Pertama, soal penerimaan murid baru di Denpasar yang sudah sejak tahun lalu menggunakan sistem yang transparan, di mana penerimaan di sekolah negeri dibatasi sesuai dengan kapasitas yang ada dan kemudian dialihkan atau diarahkan untuk belajar di swasta, dan mereka yang belajar di swasta mendapatkan bantuan Rp1,5 juta. Itu saya kira sebuah terobosan yang mendukung program kami untuk pendidikan yang inklusif dan pendidikan yang semakin merata. Kemudian tadi terobosan yang berkaitan dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat yang dilaksanakan dengan kerjasama dan ada kontrol yang menggunakan teknologi digital sehingga pelaporan dan juga penilaiannya bisa lebih akurat dan lebih efektif. Karena 7 kebiasaan itu merupakan bagian dari program kita untuk menanamkan pendidikan karakter dan bagian dari program co-kurikuler di sekolah. Indrawan, Bali TV. Kinerja penjualan ecer di Provinsi Bali pada bulan Maret 2025 diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei penjualan eceran SPE yang dilakukan Bank Indonesia, indeks penjualan real IPR Bali diperkirakan sebesar 117,7 atau tumbuh sebesar 6,4% YoY. Angka tersebut menunjukkan bahwa penjualan ecer di Bali terus meningkat dan berada dalam zona optimis di atas level 100. Peningkatan kinerja retail tersebut utamanya didukung adanya kenaikan permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, Nyepi dan Idul Fitri 2025. Kenaikan permintaan utamanya didorong oleh konsumsi masyarakat lokal Bali. Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik BPS, di mana inflasi pada Maret 2025 sebesar 1,61% MTM, lebih tinggi daripada Februari 2025 yang mengalami deflasi sebesar minus 0,57% MTM. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan di Bali mengalami penurunan moderat. Berdasarkan data dari Angkasa Pura, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada Maret 2025 menurun sebesar minus 1,90% MTM atau mencapai total 776.000 wisatawan. Penjualan eceran juga didukung oleh tumbuhnya berbagai subsektor seperti suku cadang dan aksesori yang mengalami peningkatan sebesar 5,6% MTM, peralatan informasi dan komunikasi serta barang budaya dan rekreasi meningkat masing-masing sebesar 3,0% MTM, dan barang lainnya farmasi, kosmetik, LPG, rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga meningkat sebesar 1,9% MTM. Sementara itu, pada Februari 2025, IPR tercatat sebesar 116,9 atau secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 6,9% YoY. Pada periode laporan, kinerja IPK di Bali terus tumbuh yang menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat di Bali. Prospek penjualan eceran di Bali ke depan diperkirakan tetap positif. Indeks ekspektasi penjualan IEP
menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap pertumbuhan penjualan eceran dalam jangka pendek dan menengah. Responden memperkirakan penjualan pada 3 dan 6 bulan ke depan tetap terjaga yang ditunjukkan oleh IEP bulan Mei 2025 tercatat sebesar 164 serta pada bulan Agustus 2025 tercatat sebesar 194 masih tetap terjaga atau berada di level optimis. IEP di atas 100. Terjaganya IEP pada level optimis mengindikasikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Bali akan terus berlanjut meski dibayangi oleh dinamika kebijakan persaingan perdagangan di tingkat global. Sukma, Bali TV. Bali memiliki sistem pengamanan lingkungan berbasis desa adat atau Sipandu Beradat yang bertugas menjaga keamanan wilayah desa adat. Sinergi antara sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat Sipandu Beradat dan TNI Polri sangat penting untuk menjaga keamanan di Bali, terutama karena Sipandu Beradat fokus pada keamanan desa adat yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya Bali. Sipandu Beradat merupakan sistem keamanan dan ketertiban yang mengintegrasikan kegiatan antar komponen pengamanan di desa adat dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan lingkungan yang terpadu dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali. Sipandu Beradat ini memiliki peran untuk mengelola sistem pengamanan di wilayah masing-masing dengan pecalang di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat atau Sipandu Beradat. Praktisi hukum Ana Agung Kompiang Gede mengatakan pecalang di masing-masing desa adat memiliki tugas menjaga keamanan banjar maupun desa adat dengan tetap bersinergi dengan pihak TNI Polri. Selain itu, seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Kalau pecalang itu memang orientasinya adalah terkait dengan keamanan saat upacara. Tetapi kalau kita berbicara dengan masalah keamanan di luar upacara, itu namanya jagabaya. Nah, hal ini yang tentu memang kita sudah boleh dibilang itu cuman ganti pakaian saja. Yang notabene-nya itu sudah berjalan sesuai dengan perda yang sudah dibuat atau pergub yang sudah ada di Bali. Sipandu Beradat itu sudah benar-benar itu mencakup seluruhnya terkait dengan masalah keamanan. Sekarang kita gimana memolesnya bahwasanya terkait dengan hal tersebut benar-benar biar bisa bersinergi dengan istilahnya keamanan yang sudah ada TNI Polri itu memang kita harus menyatu. Saya kira itu akan lebih klop lah. Sangat perlu sekali penguatan bersinergi dengan aparat atau TNI Polri ini sangat-sangat kita memang harus, tidak ada suatu kata tidak, itu sifatnya wajib lagi kan, itu harus bersinergi karena gimana pun juga datangnya dari informasi itu kan dari bawah ya, tentu kita harus tindak lanjutin ke institusi terkait yang punya kewenangan lebih tinggi. Apabila terjadi tindakan melawan hukum agar segera dilaporkan untuk ditangani oleh pihak berwajib seperti TNI maupun Polri. Sukma, Bali TV. Presiden Prabowo hadiri acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI Polri. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
Presiden Prabowo menghadiri acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI Polri di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa 6 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada para purnawirawan dan seluruh undangan yang hadir. Presiden tiba sekitar pukul 16.27 WIB didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Sebelum menuju meja yang berada di barisan terdepan, Presiden Prabowo menyempatkan berkeliling untuk menyalami satu persatu para purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri di jajaran meja depan. Presiden RI Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dan Sultan Hamengkubuwana X. Turut hadir dalam kegiatan itu Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin, dan Titik Soeharto. Selain itu juga tampak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AM Hendro Priyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga perwakilan DPR Edi Baskoro Yudhoyono. Kegiatan tersebut dibuka dengan tausiah dan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengisahkan tentang sejarah adanya halal bihalal. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya membangun bangsa secara bertahap dan kolektif. Aspek penting lainnya yakni dengan menghargai kontribusi para pendahulu yang telah meletakkan pondasi pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat perjuangan ini. Di samping itu, Kepala Negara mendorong para purnawirawan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara sesuai kapasitas masing-masing. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut agenda itu digelar dalam rangkaian mempererat tali silaturahmi Presiden dengan para purnawirawan. Tim Liputan Bali TV. Adanya ormas luar yang masuk Bali memicu kekhawatiran bagi masyarakat Bali. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sinergitas desa adat, utamanya sistem pengamanan lingkungan berbasis desa adat atau Sipandu Beradat, semakin ditingkatkan guna menjaga keamanan di masing-masing wilayah desa adat. Bendesa adat sekota Denpasar akan tegak lurus melaksanakan peraturan Gubernur Pergub tentang pelindungan desa adat di Bali yang terutama terdapat dalam Pergub nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat Sipandu Beradat untuk menjaga keamanan kota Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya. Ana Agung Ketut Wirya selaku Manggala Forum Bendesa Sekota Denpasar mengatakan, Denpasar tidak lagi memerlukan ormas luar untuk mengamankan kota Denpasar karena sudah ada Sipandu Beradat di masing-masing wilayah yang memiliki fungsi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketentraman lingkungan serta melindungi wilayah dan masyarakat desa adat. Om Swastiastu, kami Desa Adat Sekota Denpasar akan tegak lurus melaksanakan Pergub nomor 26 tahun 2020 tentang Sipandu Beradat ya, untuk menjaga keamanan kota Denpasar khususnya dan Bali umumnya. Sehingga dalam hal ini kita kota Denpasar tidak lagi memerlukan ormas luar untuk mengamankan kota Denpasar. Tentu kita akan menyampaikan di masing-masing desa adat agar juga menyampaikan kepada masing-masing banjar yang mewilayahi banjarnya masing-masing ya untuk berperan serta ya mendeteksi ormas-ormas yang luar yang masuk di wilayahnya masing-masing. Hal senada juga disampaikan Manggala Pasikian Pecalang Kota Denpasar. Pihaknya dengan tegas menolak kehadiran ormas luar di Kota Denpasar. Pihaknya juga akan dengan tegas melaksanakan isi dari Pergub nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat Sipandu Beradat untuk mengamankan wilayah di Kota Denpasar. Kami Pasikian Pecalang Kota Denpasar
dengan tegas melaksanakan isi Pergub tahun nomor 26 tahun 2020 tentang si penuh beradab, di mana Denpasar khususnya dan Bali umumnya sudah tegas, di mana si penuh beradab kita terdiri dari TNI, Polri, Limas, Pecalang tergabung dalam satu tim untuk pengamanan. Kami Barum Pecalang Kota Denpasar dengan tegas menolak ormas dari luar untuk membantu keamanan di Kota Denpasar. Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh pecalang yang ada wedangan Kota Denpasar siap mengamankan Kota Denpasar. Kami Majelis Desa Adat Kota Denpasar yang wilayahi 35 desa adat di Kota Denpasar dengan unsurnya ada Jero Bendesa Adat dan juga dari unsur pecalang siap menegakkan Pergub 26 tahun 2020 tentang si pandu beradat untuk menjaga keamanan wilayah Kota Denpasar dan juga untuk Bali umumnya. Demikian, Rahayu. Saputra Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Toko retail banyak tutup, Kemendag evaluasi regulasi. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, Aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makatang lo, awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, cerita presiden. Masih lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini
Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicekan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi gini anak ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli waktu nak nganggon. Minyak gana pati ada nih beli. Meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap kasiatnya nih. Nih, mana gigi? Nih kita nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersehat di kakak lain nyai. Beli. Hai. Sebagai upaya mitigasi jatuhnya beberapa usaha retail di Indonesia, Kementerian Perdagangan Kemendag akan melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi terhadap aturan distribusi barang secara konvensional dan perdagangan melalui sistem elektronik atau PSME. Direktur Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Septo Supriyatno, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan beberapa langkah strategis untuk merespon tutupnya dan berkurangnya gerai retail besar. Kemendag juga akan melakukan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi peritel nasional. Menurut Septo, Kemendag secara berkala untuk membahas peluang dan tantangan bisnis retail saat ini bersama pelaku usaha retail. Lebih lanjut, kata Septo, Kemendag akan memfasilitasi dan memberikan pendampingan berbasis data kepada para pelaku usaha retail agar lebih siap beradaptasi pada ekosistem digital yang berkembang pesat. Promosi belanja lokal dan gerakan nasional untuk berbelanja di dalam negeri dilakukan secara kontinu sebagai upaya mitigasi. Septo menyebut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab tutupnya gerai besar modern di Indonesia adalah perubahan preferensi konsumen dalam berbelanja. Menurut dia, konsumen sudah tidak lagi melakukan belanja bulanan dalam jumlah besar seperti yang dahulu dilakukan pengunjung saat ke gerai besar modern. Saat ini konsumen lebih memilih untuk belanja rutin harian di minimarket atau warung kelontong tradisional terdekat. Selain itu, konsumen pun lebih hati-hati dalam membelanjakan uangnya dengan membeli barang yang memang dibutuhkan, bukan hanya diinginkan. Faktor lainnya, konsumen generasi muda seperti Gen Z dan milenial yang lebih terhubung secara digital memilih untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga secara daring yang lebih praktis, mudah dan murah. Kondisi tersebut mengakibatkan toko swalayan dengan luas lantai penjualan yang besar seperti hipermarket tidak dapat bersaing karena omset menurun yang pada akhirnya tidak dapat menutup biaya operasional. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang, pamit undur, selamat malam, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.